Sekitar 2 bulanan harga jual itu sampai 1,5 sampai 2 juta. Produksi itu jantan itu usia 15 bulan itu sudah siap, yang betina itu 8 bulan sampai 9 bulan itu sudah siap, itu bisa dikawinkan. Penjodohan itu sekitar 2 minggu itu cukup, 3 minggu biasanya udah keluar telur. Ngeramnya telur itu burung itu 2 minggu lah, 12 sampai 14 hari itu netas. Umur 1 minggu biasanya 8 atau 9 hari kita angkat induk, terus kita lolok. Lolok itu sendiri usianya sampai 25 hari itu sudah bisa belajar ngecek sendiri. Sampai harga jual sekitar 2 bulanan, harga jual itu sampai 1,5 sampai 2 juta. Jenis murai itu intinya 3 gembung, Medan atau Aceh itu kurang paham pastinya. Yang penting intinya murai 3 gembung, no gembung, murainya no gembung. Murai yang bagus itu ciri-cirinya ya ekor panjang, kalau bisa itu ekor panjang, badannya panjang, suaranya keras. Saya itu yang buat indukan di sini itu 18 sampai 22 cm. Kalau trotol itu biasanya pol buntut itu baru kita jual. Sekitar itu harganya 1.500 sampai 2.000. Misalnya ada ekornya itu kecabut, apakah mungkin bisa tumbuh lagi? Ya bisa. Cuman kurang maksimal kalau kecabutnya ke pasar tercabut. Iya, gitu. Dengan bentuk yang alami ya sendirinya. Itu biasanya mulai bulunya tumbuh sempurna itu usia berapa, Mas? Kelihatan warna 2 minggu, 14 hari sudah sempurna tumbuh rapat, tapi ekornya belum tumbuh. Ekornya belum tumbuh. Ya. Terus bedanya yang jantan sama betina bulunya ada enggak? Ada. Kalau jantan itu merahnya lebih pekat. Kalau betina lawu pias. Lebih banyak. Abu-abu gitu ya. Abu-abu ya. Burung masih kerabat dinosaurus loh.
Burung saat ini adalah hasil evolusi dinosaurus pemakan daging selama 50 juta tahun. Tim peneliti dari Universitas Adelaide, Australia menemukan bahwa ada kelompok dinosaurus yang menyusut dari 163 kg menjadi 0,8 kg. Penyusutan ini hanya terjadi pada keluarga Theropod meliputi Tyrannosaurus Rex dan Velociraptor 200 juta tahun yang lalu. Archaeopteryx adalah spesies burung evolusi awal. Bersama kerabat terdekat suku Crocodilidae, burung membentuk kelompok hewan yang disebut Archosauria. Diperkirakan burung dari jenis reptil di masa lalu yang memendek cakar depannya dan tumbuh bulu khusus di badannya. Awalnya sayap primitif belum dapat digunakan untuk terbang, hanya untuk melayang dari ketinggian. Burung masa kini telah berkembang sehingga terspesialisasi untuk terbang jauh, perkecualian untuk jenis burung primitif. Hampir seluruh tubuh Aves ditutupi oleh bulu, yang secara filogenetik berasal dari epidermal tubuh yang pada reptil serupa dengan sisik. Diperkirakan terdapat sekitar 8.800 sampai 10.200 spesies burung di seluruh dunia. Sekitar 1.500 jenis ada di Indonesia. Kelas Aves adalah satu-satunya kelompok hewan yang memiliki bulu. Jangan salah, mamalia termasuk kita manusia berambut bukan berbulu. Secara embriologis, bulu Aves bermula dari papil dermal yang selanjutnya mencuat menutupi epidermis. Dari bulu itu melekuk ke dalam pada tepinya sehingga terbentuk folikulus yang merupakan lubang bulu pada kulit. Selaput epidermis sebelah luar dari kuncup bulu menanduk dan membentuk bungkus yang halus, sedang epidermis membentuk lapisan penyusun tusuk bulu. Sentral pucuk bulu mempunyai bagian epidermis yang lunak dan mengandung pembuluh darah sebagai pembawa zat makanan dan proses pengiringan pada perkembangan selanjutnya. Berdasarkan susunan anatomis bulu dibagi menjadi 1. Filoplumae. Bulu-bulu kecil mirip rambut tersebar di seluruh tubuh. Ujungnya bercabang-cabang pendek dan halus. Jika diamati dengan seksama, akan tampak terdiri dari shaft yang ramping dan beberapa barbulae di puncak. 2. Plumulae berbentuk hampir sama dengan Filoplumae dengan perbedaan detail. 4. Plumae, bulu yang sempurna. 5. Barbae. 6. Barbulae, ujung dan sisi bawah tiap barbulae memiliki filamen kecil disebut barbikel yang berfungsi membantu menahan brambula saling bersambungan. Warna bulu dihasilkan oleh butir pigmen dengan difraksi dan refleksi cahaya oleh struktur bulu atau oleh pigmen dan struktur bulu. Pigmen pokok yang menimbulkan warna pada bulu adalah melanin dan karotenoid. Karoten membentuk warna pigmen dari pakan yang dikonsumsi burung dan dibentuk oleh enzim. Adapun melanin terdiri dari atas dua unsur, yaitu eumelanin dan phyllomelanin. Eumelanin akan membentuk warna abu-abu, hitam, dan coklat tua, tergantung konsentrasi dan distribusi dalam bulu. Phyllomelanin dengan konsentrasi tinggi akan membentuk warna coklat kemerahan. Butir-butir melanin bulat di dekat ujung bulu luar memberikan efek ring Newton dan menyebabkan perubahan warna-warni bulu. Warna hijau, biru, dan violet tidak dihasilkan oleh pigmen tetapi tergantung dari struktur bulu. Mutasi genetika pada burung disebabkan oleh melanin, tidak berhubungan dengan karoten. Pembentukan melanin dimulai saat pembuahan sel telur. Warna dasar sel dibentuk pada tahap awal pembentukan embrio. Penyimpangan yang terjadi pada proses pembentukan melanin akan menyebabkan mutasi genetik. Albinisme didefinisikan sebagai ketiadaan dua jenis melanin, baik eumelanin maupun phyllomelanin. Albino disebabkan karena tak adanya enzim tirosinase yang cukup. Ada hubungan erat antara enzim tirosinase dan melanin. Enzim ini berperan dalam pembentukan melanin, maka burung tak dapat memproduksi melanin. Akibatnya bulu-bulu kulit tubuh dan matanya tak berwarna.
Warna merah atau pink yang terdapat pada kulit dan mata burung albino sebenarnya bukan pigmen warna, tetapi merupakan warna darah yang dapat dilihat melalui jaringan yang tak berwarna. Enzim tirosinase tak mempengaruhi pembentukan karotin. Pada burung albino yang masih memiliki karotin, tidak semuanya bulunya berwarna putih. Jadi untuk mengetahui apakah burung termasuk albino atau bukan, kita dapat melihat dari mata merahnya, bukan bulunya. Leucism terjadi karena kurangnya melanin, eumelanin dan pheomelanin. Pada mutasi ini, enzim tirosinase masih ada, namun terjadi gangguan pada transfer pigmen. Hasilnya, burung mengalami kekurangan warna pada bulunya. Warna bulu sangat bervariasi, mulai dari beberapa bagian putih hingga seluruhnya terlihat putih. Mata burung ini tetap berwarna gelap, hanya saja pigmen pada iris mata tidak ada. Blond didefinisikan penyimpangan secara kualitatif hanya pada eumelanin saja, namun jumlah pigmennya tidak berkurang. Biasanya bulu-bulu hitam akan menjadi coklat tua. Bulu burung sangat sensitif terhadap sinar matahari sehingga cepat pudar. Bulu tua seringkali berwarna hampir putih. Sulit membedakan mutasi leucism dan blond di alam liar. Mutasi blond termasuk resesi sex-linked. Dilution adalah penyimpangan genetik secara kuantitatif pada melanin, eumelanin dan pheomelanin. Dan jumlah pigmen yang tidak lengkap akibat konsentrasi pigmen berkurang. Ada dua warna mutasi dilution, pastel dan Isabelle. Pada pastel, warna bulu berubah menjadi abu-abu, sedang bulu merah kecoklatan berubah menjadi kuning kecoklatan. Pada Isabelle, bulu hitam berubah menjadi abu-abu. Mutasi Ino didefinisikan penyimpangan genetik akibat kurangnya kualitas melanin, eumelanin dan pheomelanin. Tidak terjadi oksidasi pada eumelanin dan pheomelanin. Akibatnya warna bulu hitam akan berubah menjadi coklat sangat muda, hampir putih. Mirip albino tapi mata bagus. Schistosroism didefinisikan kekurangan pada salah satu atau kedua jenis melanin, eumelanin dan pheomelanin. Dua penyimpangan mutasi ini adalah pheo dan gray. Adapun gray adalah tidak memiliki pheomelanin, non-pheomelanin schistosroism. Burung ini hanya memiliki warna bulu hitam atau abu-abu dan coklat. Mutasi melanisme akibat kelebihan melanin pada burung. Ada dua bentuk penyimpangan pada kasus ini. Eumelanisme adalah mutasi pada burung akibat kelebihan eumelanin. Semua bulu berwarna hitam. Pheomelanisme adalah mutasi akibat kelebihan pheomelanin. Burung berwarna merah kecoklatan. Murai pelorok bisa muncul karena beberapa faktor. Antara lain depigmentasi, pigmen yang terganggu adalah melanin. Warna hitam di sayap dada dan bulu ekor murai bisa berubah menjadi blorok atau putih. Kekurangan mineral, mutasi, kawin silang, dan penyakit tertentu. Meski warna bulu burung adalah genetis, namun dapat berubah akibat faktor internal maupun eksternal. Burung yang dikurung dalam waktu lama juga dapat berubah warnanya. Hal ini dapat disebabkan karena makanannya. Faktor internal yang mempengaruhi warna bulu adalah hormon. Spesies burung terdapat dimorfisme warna dalam seksual. Pengaturan hormon estrogen banyak berperan pada burung jantan, yaitu sebelum hingga awal pergantian bulu. Sedangkan pada betina, kemungkinan diinduksi oleh bulu burung jantan dengan pengaturan testosteron. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perubahan warna adalah oksidasi dan gesekan atau abrasi. Warna yang ditimbulkan karoten dapat mudar karena sinar matahari. Umumnya burung mengalami pergantian bulu sekali dalam 1 tahun. Pergantian ini biasanya terjadi sebelum atau sesudah perkembangbiakan. Namun ada juga pergantian karena sebab tertentu. Pergantian ini dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain fisiologis, yaitu adanya hormon tiroksin. Bulu burung terbentuk dari struktur tak hidup sehingga mudah kusut akibat oksidasi dan gesekan. Bulu-bulu yang telah lama akan lepas secara periodik diganti bulu yang baru. Pelepasan dan penggantian bulu ini disebut molting.
Pergantian bulu terjadi pada waktu tertentu dalam 1 tahun dan diselesaikan dalam 1 periode selama beberapa minggu. Nah.